HP 2 jutaan looks mahal, tipis, enteng, dan layar udah curve. Ini tuh HP Infinix Hot 50 Pro Plus dan baru banget rilis ya. Kalian bisa lihat looks-nya nggak pasaran, bahannya halus, gak gampang juga kena sidik jari. Walaupun ya pasti bahannya ini masih plastik ya. First impression gua, gila ini handphone tipis banget. Kalian bisa lihat aja sendiri. HP ini juga enteng ya. Waktu gue timbang, ini tuh cuman di 160-an gram. Biasanya tuh ada di 180 atau 190-an gram gitu. Buat gue handphone ini cukup enak buat digenggam, karena mungkin di bagian belakangnya tuh nggak kotak-kotak amat ya. Jadi rada melengkung gitu. Tapi aku bisa bilang ini handphone rada licin. Solusinya ya pakein case. Walaupun kalau pakai case lebih gampang bertanda sidik jari gitu. Karena ini tipis, kalau misalnya dimasukin kantong nggak nonjol-nonjol amat. Karena layarnya curve, jadi bezelnya juga pasti tipis. Buat nonton sini berasa lega banget ya. Layarnya udah AMOLED, jadi warnanya juga udah oke. Nih kalian bisa lihat sendiri waktu gue lagi nonton YouTube nih. Secara speaker amazingly udah stereo. Walaupun gue bisa bilang kualitasnya B aja sih. Ada beberapa preset ya yang bisa kita atur karena ini udah support sama DTS Sound. Di sini kalian bisa ganti ya mode-modenya, misalnya waktu lagi main game atau nonton. Bisa juga ditambahin EQ. Tapi jujur gue pribadi nggak pakai ini, jadi gue matiin aja. Nih ya kalian bisa lihat sendiri spek SoC-nya. Dan ini hasil Geekbench 6-nya. Gue bisa bilang HP ini tuh cocok buat main game ya, karena mereka juga fokusin ke sana. Sampai mereka ada dedikasi satu aplikasi buat kalian setting kalau misalnya lagi main game. Di sini kalian bisa setting banyak hal, termasuk mode performa handphonenya. Buat settingnya sebenarnya nggak harus di aplikasi ini. Waktu masuk ke gamenya, layar kiri kalian slide aja ke kanan. Nah itu keluar kan? Kalian juga bisa setting-setting di sini. Ini ya, sekarang gue lagi cobain buat main Mobile Legend. Sayang, di sini grafiknya tuh nggak kebuka sampai rata kanan semua gitu. Semoga aja nanti update-annya bisa bikin semuanya jadi ultra. Tapi so far buat main di mode ini aman banget, nggak ada kendala sih menurut gue. Gue cobain juga buat main Genshin Impact, ini bisa. Walaupun memang direkomendasiin ya untuk grafik yang paling low. Tapi gue iseng sih kemarin gue cobain buat di grafik yang lebih tinggi. Bisa-bisa aja, tapi memang cukup banyak frame dropnya. Waktu gue main sekitar setengah jaman, bodinya udah lebih berasa anget dikit, tapi gue belum bisa bilang panas sih. Dari yang gue baca artikel, G99 ke G100 itu perbedaannya tuh lebih ke kameranya. Maksimal di G100 itu bisa sampai 200 megapiksel. Cuman memang di handphone ini itu cuma 50 megapiksel, dan notabene ini tuh lebih rendah daripada versi sebelumnya mereka. Tapi di G100 ini juga fokusin ke AI, karena memang di handphone ini banyak support AI. Gue amazed karena AI-nya cukup banyak dan harusnya ini sih guna. Kayak yang pertama ada AI Eraser, ini harusnya udah nggak awam lagi, udah banyak di handphone-handphone lain buat ilangin orang atau objek. Tapi gue ngerasanya kurang stabil ya, kadang bisa bagus, kadang bisa enggak. Ada juga Ask AI. Jadi kalau misalnya kita habis select text, dia bakal keluar nih. Kita tinggal klik aja, ada 3 pilihan. Pertama text generator, text organizer, atau grammar checker. Kalau misalnya kita lagi buka artikel di web, ini juga bisa buat nge-summarize. Lanjut di Notepad, kalian bisa lihat ini ada logo kecil, ada tulisan AI. Waktu kita klik, di sini kita bisa gambar apapun dan kita bisa generate, dan hasilnya itu tuh nanti dia bakal ngebaca ya kita gambar apa. Ada juga beberapa mode atau kategori yang bisa kita pilih di sini. Menurut gua ini udah bagus-bagus. Lanjut, di sini kita bisa juga bikin wallpaper pakai AI. Kita juga bisa pilih mau pakai teks atau mau pakai foto. Ini waktu gua cobain pakai teks, dan ini waktu gua cobain pakai foto. Dua-duanya sama, kita juga tetap bisa pilih kategori-kategorinya. Karena waktu gue lihat di speknya, Hot 40 Pro itu tuh ada di 108 megapiksel, sedangkan untuk handphone ini cuma ada di 50 megapiksel. Tapi apakah artinya kamera ini jelek? Kita buktiin aja. Ini gue tes kamera pakai Infinix Hot 50 Pro Plus. Gimana menurut kalian buat gambarnya? Ini selfie ya, by the way. Ya, not bad lah. Ini kan outdoor juga, jadi harusnya aman. Ini untuk videonya tanpa stabilizer, dan ini kalau misalnya 2 kali. Untuk ultra steady-nya, tapi maksimal di 1080p. Oh, dia rada ngegelis-ngegelis gitu guys. Menurut gue ini udah cukup banget karena dayanya 33 watt ya.
Gue udah cobain nih ngecas selama 1 jam, dari 27% dapat jadi 97%. Berarti kenaikannya 70%. Gue tinggalin bentar lagi, ini udah 100%. Ini nggak ada wireless chargernya, wajar-wajar aja. Tapi mereka udah punya bypass charging. Jadi kalau misalnya kalian main lama terus sambil ngecas, itu nggak bakal ngerusak baterai. Kesimpulannya buat gue, handphone ini bagus, cakep, dan kenceng. Cocok buat dipakai daily atau bahkan buat main game. Tapi kekurangannya ini tuh masih 4G, walaupun nggak masalah juga sih sebenarnya. Gimana pendapat kalian soal handphone ini? Boleh tulis dong di kolom komen. Kalau mau support channel ini boleh banget di komen, like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.